Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang keajaiban sholawat lagi, yang mana kisah ini sukses dengan sholawat. Kisah nyata keajaiban sholawat. Kisah nyata keajaiban sholawat, salah satu cara mewujudkan keinginan, harapan, dan hajat kita adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan membaca sholawat kepada Nabi merupakan doa kepada Allah. Hal ini agar kita dilimpahkan keberkahan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diketahui bahwa membaca sholawat kepada Nabi merupakan kewajiban bagi seorang mukmin. Hanya saja para ulama berbeda pendapat kapan sholawat dilakukan. Dikutip dari gomuslim.com, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu anjuran yang bernilai ibadah dalam Islam. Variasi membaca sholawat pun bermacam-macam. Ada yang hanya sallallahu ala Muhammad, ada juga yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang tanpa Sayyidina, dan lain sebagainya. Bahkan anjuran membaca sholawat pun dicatat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian juga membaca sholawat salam untuk Nabi. Salah satu wanita yang merasakan khasiat dan manfaat yang luar biasa dari mengamalkan sholawat Nabi yaitu Sekar. Pengalaman ini dibagikan oleh Sekar yang berasal dari Jakarta melalui channel YouTube-nya salah satu ustadz pada tanggal 20 September tahun 2019. Pemilik akun YouTube bernama Mukhlis Marshal di awal video menuturkan jika ini merupakan kali keempat mengirimkan cerita terakhir terkait sholawat yang ia amalkan dan mendapatkan khasiatnya. Sekar bercerita bagaimana kisahnya setelah 8 bulan bersolawat secara istiqomah, sehingga bisnis yang ia jalani sekarang, yaitu bisnis pakaian muslim dan muslimah, berkembang sangat pesat. Bahkan ada 1000 pesanan setiap harinya. Dan ini adalah kisahnya. Sekar menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Ustadz Mukhlis yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya selama mendawamkan atau membiasakan dan belajar serta istiqomah dalam bersolawat. Tujuan saya menceritakan pengalaman ini saya semata-mata untuk memberikan motivasi dan menginspirasi teman-teman semua bahwa apapun hajat dan keinginan kita serta impian kita, mintalah kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mendawamkan sholawat ini sudah sekitar 10 bulan, pertama di bulan Desember 2018 sampai hari ini. Alhamdulillah masih istiqomah, walaupun untuk jumlahnya kadang itu masih 1000 atau 2000. Tetapi di lain waktu, kalau senggang dan ada waktu, biasanya saya perbanyak sampai 10.000. Belum lebih dari itu sih, paling maksimal sekitar 12.000. Karena kondisi kesibukan yang akhirnya waktu saya jadi terbatas. Sebenarnya kalau kita niatin untuk malam itu sebenarnya bisa kita lakukan lama, tetapi karena saya cuma mengfokuskan waktu-waktu tertentu saja, jadi akhirnya sampai hari ini saya hanya maksimal 12.000, belum sampai 15.000 atau lebih. Tapi sebenarnya tidak harus banyak 15 atau 10.000 setiap harinya. Intinya itu isi sebenarnya istiqomah itu. Nah, dari awal itu saya mendawamkan sholawat itu sebenarnya karena hajat yang menurut saya besar. Usaha sudah saya lakukan, ikhtiar sudah saya lakukan semaksimal mungkin yang saya mampu, semaksimal yang saya bisa, tapi hasilnya masih belum memuaskan. Akhirnya polanya saya rubah, kalau saya kejar akhirat dulu, insya Allah saya yakin dunia mengikuti. Dan akhirnya setelah bulan Desember itu, setelah melihat channel YouTube-nya Pak Ustadz Mukhlis, itu saya berubah semuanya. Jadi saya utamakan ibadahnya saya dulu, saya sempurnakan yang wajib, saya usahakan untuk tepat waktu, dan sunnah-sunnahnya yang biasanya malas
saya kerjakan, saya rutinkan tambah dengan dan sholawat Nabi. Biasanya untuk saya paling banyak zikir dan sholawat setelah sholat tahajud. Jadi sambil menunggu subuh itu saya memperbanyak istighfar. Karena memang saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz mengatakan bahwa waktu terbaik di antara sebelum terbit fajar itu adalah untuk istighfar sebanyak-banyaknya. Dan itu saya lakukan setiap selepas sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh. Dan biasanya saya memperbanyak sholawat Nabi pada waktu-waktu itu karena di siang harinya biasanya saya sudah terbatas sekali, sehingga di siang hari kurang maksimal. Tapi insya Allah begitu saya ingat, biasanya sambil mengerjakan apapun saya mencoba untuk bersholawat. Setelah beberapa bulan saya rasakan sebenarnya dari seminggu 2 minggu setelah melakukan sholawat itu, saya tuh merasakan banyak kemudahan. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan sama Allah, dan sudah saya ceritakan beberapa testimoni saya sebelumnya. Selanjutnya saya ingin menceritakan sedikit demi sedikit impian saya yang besar itu sepertinya insya Allah terwujud. Dan sudah terwujud, tinggal melaksanakannya saja, tinggal saya menjaga amanah Allah saja. Jadi saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang putra dan putri. Setiap hari saya menghabiskan waktu untuk anak-anak dan suami untuk mengurus rumah tangga. Tapi di lain itu saya punya kebiasaan, yaitu kebiasaan yang saya salurkan. Jadi saya akhirnya memberanikan diri untuk memproduksi pakaian muslim, terutama gamis anak dan dewasa hampir 1,5 tahun yang lalu. Dari awal itu memang benar-benar merangkak dengan modal seadanya. Saya nggak berani minta sama suami karena sebenarnya suami kurang mendukung, karena suami pengennya saya itu fokus mengurus anak, mengurus suami itu saja, tidak membebankan saya dengan pekerjaan yang lain. Mungkin menurutnya bukan tanggung jawab saya, tapi sebagai istri dan perempuan biasa saya ingin memanfaatkan waktu luang dengan suatu yang positif. Jadi saya pun banyak keuntungan mengerjakan usaha ini, punya kesibukan dan pengalaman yang positif, dan berteman dengan orang-orang yang lebih tinggi ilmunya di atas saya. Dan akhirnya dengan produk saya ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya, dan rasanya bahagia kalau produk kita itu berguna, manfaat, dan dipakai banyak orang. Alhamdulillah setelah saya mendawamkan sholawat selama kurang lebih 10 bulan dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, saya sempurnakan ibadah wajib. Perlahan-lahan Allah menjawab doa saya dan hajat saya yang terbesar ingin mengembangkan produksi gamis ini. Awalnya saya hanya bermimpi supaya bisa produksi setiap bulannya itu minimal 500 pieces gamis. Tapi alhamdulillah Allah menjawab lebih dari itu. Ada satu agen saya yang alhamdulillah permintaannya itu setiap minggu minimal 1000 pieces gamis. Tapi sampai hari ini saya belum bisa memenuhinya, baru sekitar setengahnya. Jadi saya masih harus banyak usaha untuk bisa mencapai itu. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan dan bisnis ini sudah mulai berjalan. Walaupun belum terpenuhi 1000 pieces, tapi saya sedang mengusahakan, semoga dimudahkan segalanya. Dan ini benar-benar di luar dugaan, Allah menjawab secepat ini baru beberapa bulan, dan yang tadinya suami saya tidak terlalu peduli dengan usaha yang saya ini akhirnya sekarang alhamdulillah mendukung 100%. Ini semua bukan karena saya, tapi semua atas izin Allah, dan saya yakin itu karena semuanya dari Allah dan jalur sholawat, dan ini adalah amanah. Semoga saya bisa menjaga dan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga amanah ini bisa berguna bagi kami, keluarga, dan juga untuk orang-orang di sekitar kami. Jujur saya sangat-sangat terharu. Buat teman-teman, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Janji Allah itu pasti, dan yang bisa mengabulkan doa kita cuma satu, yaitu Allah. Itulah salah satu kisah nyata keajaiban sholawat. Sukses dengan sholawat, semoga menjadi pelajaran kita supaya doa berhasil dan terkabul. Maka saat berdoa kita harus dengan adab dan tata cara yang tepat, yaitu mulai dengan memuji Allah dengan Asmaul Husna, dan selanjutnya membaca bacaan sholawat, dan ditutup dengan sholawat itu juga. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.